Saya sangat berterima kasih bahwa saya lagi bisa ikut dari awal sampai akhir malam ini dan sengaja juga saya ikuti karena saya mau sekali-sekali juga supaya walaupun tadi ada pertemuan sebenarnya saya batalkan untuk ikut. Nah, saya betul-betul sungguh menikmati doa-doa yang kita panjatkan dan sungguh orang terlibat. Tentu amat sangat positif. Dan kemudian orang-orang yang kita doakan itu pun eh, yang beberapa juga yang saya masukkan, saya minta tolong dan merasa ada perkembangan yang luar biasa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya mengingat kemarin apa juga yang kita buat Vigili Padre Pio, itu juga sangat menyentuh hati saya dan begitu antusiasme kita bersharing tentang apa yang kita alami bersama. Nah, inilah yang saya sangat kagum kepada kelompok doa 108 ini yang begitu tekun setiap hari dan itu jarang eh, kelompok doa yang melakukan seperti ini. Nah, untuk itu saya mau mengajak kita bahwa tujuan kita untuk doa bersama selain doa pribadi ya doa pribadi itu kan kita juga menjalin hubungan akrab intens dengan Tuhan, tapi juga ada doa bersama. Doa bersama ini tujuannya apa? Yaitu supaya kita masing-masing saling meneguhkan, karena Yesus katakan di mana dua tiga orang berkumpul atas namaku, ya saya hadir bersama mereka. Dan siapa yang sepakat, satu dua orang sepakat, maka minta apa yang kamu inginkan, maka akan dianugerahkan, berikan kepada. Dan inilah kekuatan doa bersama. Coba bayangkan kalau hari ini tadi saya lihat ada 41 orang, ada 40 sekarang. Luar biasa kekuatan itu. Untuk apa? Sekali lagi untuk meneguhkan. Bukan pertama-tama bahwa nanti kalau sudah kita doakan ini lalu kalau ada yang kita minta tidak terkabulkan lalu kita merasa eh, tidak mau lagi, tidak tercapai apa yang ingin. Tujuan, sekali lagi, tujuan kita berdoa itu untuk memuji Allah, bersyukur kepadanya. Maka, mengapa kita secara khusus kelompok doa ini Padre Pio? Karena memang itulah kekayaan rohani kita Katolik ini, luar biasa. Kekayaan rohani kita Katolik itu banyak hal. Dan itu tidak boleh kita katakan kelompok saya yang lebih hebat, yang lebih langsung kepada Tuhan. Tidak. Itu kekayaan. Karena di mana kita merasa nyaman, nah, itulah membuat kita damai, ada sukacita, dan itulah sebenarnya tujuan kita. Selain memberi dukungan kepada orang lain, orang-orang yang minta doa-doa kita, kita doakan secara bersama. Nah, apa peran Padre Pio? Sekali lagi, Padre Pio bukan Tuhan Allah, tapi Padre Pio adalah penghuni surga yang telah terbukti semasa hidupnya berjuang untuk tetap bersatu dengan Allah atau dalam diri Yesus Kristus yang diimaninya, sehingga dia di surga dinyatakan, dia cepat dinyatakan jadi kudus, dan itu menjadi teman anggota surga itu, teman sekerja Yesus Kristus. Nah, maka melalui itu tadi kita doakan tadi, saya sengaja buka juga tadi, ambil dari, karena hari ini ada peringatan orang kudus ya. eh, Dalam privasi para kudus dikatakan, engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, engkau menyempurnakan anugerah-anugerahmu sendiri. Dan engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Itu dalam privasi yang kami doakan pada misa kalau ada peringatan atau perayaan orang kudus. Dan itu rumusan yang dan bisa juga dibuka di katekismus.
bagaimana fungsi para kudus itu? Selain Bunda Maria ya, nah, itu jadi bersama dengan mereka. Jadi pertama harus juga kita yakini bahwa yang mengabulkan doa kita adalah Allah. Dan pengantara satu-satunya adalah Yesus Kristus. Bunda Maria, para kudus, adalah membantu kita menghantar doa-doa kita. Bunda Maria itu jalan tol, itu sering disebut kalau Bunda Maria menjadi jalan tol bagi doa-doa kita. Jadi doa-doa kita bukan soal hanya permohonan, tapi juga rasa syukur kita dan lain sebagainya. Nah, itu para kudus. Jadi sekali lagi, para kudus membantu kita. Apalagi kan tidak semua hal para kudus di surga. Harus ada juga yang tertentu seperti yang kita buat itu, Padre Pio. Itu Bapak rohani kita. Dan dengan itu kita merasa nyaman, ya. Dan bukan tanpa bukti bahwa ia selalu membantu kita. Jadi sekali lagi tadi saya ikuti doa-doa kita itu bagus sekali. Tidak ada yang lari dari rumusan doa kita Katolik, tidak ada. Dan itu sudah dirumuskan secara baku dari Rotondo. Ya. Ada yang salah di situ. Kemudian juga tadi saya perhatikan apa peran para malaikat. Malaikat pelindung itu selalu setiap dari kita ada dasarnya dalam kitab suci. Selalu melindungi kita. Dan para malaikat itu yang selalu kita doakan pada misa itu kudus-kudus itu. Ya. Kudus-kudus itu para malaikat itu. Dan seluruh orang kudus itu. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah engkau di surga. Itu para kudus. Karena kerja para kudus itu memuliakan dan menyembah Allah. Itu. Jadi para malaikat eh, bukan lagi selain mereka disuruh Allah untuk melindungi kita. Maka dulu kan Lucifer itu salah satu malaikat yang melawan Allah. Itu yang sekarang itu yang kita sebut Lucifer. Nah, jadi ini yang mau saya tegaskan kepada kita. Tetap semangat. Kita sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan doa-doa kita bersama ini sungguh membawa kita kepada kesatuan, saling mendukung, dan kita juga bukan hanya untuk diri kita, orang-orang lain juga kita bantu, kita hantar doa-doa mereka bersama para kudus, terutama Bapa rohani kita, Padre Pio. Jadi ini yang mau saya tekankan, supaya jangan kita ragu-ragu apa yang kita lakukan ini betul-betul membawa kita kepada kebersamaan untuk memuji Allah melalui hambanya Padre Pio, Bapa Rohani. Itu yang coba saya teguhkan kita masing-masing, dan kelompok ini mari kita teruskan, jangan ragu, tetap kita betul-betul optimis, karena Tuhan selalu membantu kita kalau kita punya niat-niat baik untuk membangun kebersamaan. Itu kira-kira nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Evo. Dan tadi pesan yang terakhir itu bagus, yang dikatakan Padre Pio itu bagus sekali. Jangan kita fokus kepada kelemahan-kelemahan itu. Jangan kita fokus pada kalau ada kritik atau apa, biasa. Terima itu dan jadikan apapun menjadi penyemangat bagi kita untuk lebih maju, untuk lebih menghayati, dan untuk lebih kompak lagi kita untuk tetap berdoa melalui dukungan Padre Pio. Itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang.
tadi disampaikan oleh Padre, apapun mungkin kekhawatiran yang membuat saudara-saudaraku semua bertanya-tanya, sekali lagi sebagai Devosan Padre Pio yang ikut mendirikan, dan ada Padre Fidelis, ya, saya ingin menyampaikan kepada semua saudara-saudaraku, Padre, pada malam hari ini ada juga Suster Karisima dari Sumba, ya. Sumba, di Pulau Sekarang, Sumba NTT. ya, sekarang Oh ya. NTT itu hampir semua ada ya. Jadi untuk semua saudara-saudaraku bahwa menjadi kelompok doa Padre Pio, ya, itu bukan, ya, kita bisa berdoa begitu, tetapi yang namanya kelompok doa Padre Pio itu melalui satu proses yang begitu panjang. Ya, yang pertama, paroki harus pertama-tama menerimanya. Lalu kemudian keuskupan. Ya, jadi supaya tahu ya saudara-saudaraku, jangan ragu-ragu. Lalu keuskupan itulah yang kemudian memberikan, yang mengendorse ya, mengakui. Lalu San Giovanni Rotondo, pusat dari kelompok doa Padre Pio. Maka mereka kemudian akan melakukan kanonisasi. Sudah betul belum apa yang dikerjakan, begitu ya. Jadi nanti misalnya kalau NTT mau membentuk nih ya, kami siap membantu ya, karena prosesnya tidak mudah. Kalau dinyatakan semua sangat detail akan dipertanyakan. Maka kemudian menjadi organisasi doa di gereja Katolik itu tidak mudah ya. Jadi kalau sampai teman-teman ragu bahwa apakah kelompok doa ini salah, apakah kelompok doa ini sesat, tidak mungkin ada surat yang memberikan pengakuan itu. Ya, jadi saya mau menyampaikan pada saudara-saudaraku bahwa apa yang tadi disampaikan Padre, doa-doanya, doa-doa itu sudah melewati, kalau itu yang namanya kita tahu semua magisterium ya, wewenang pengajaran dari gereja Katolik. Sudah mendapat nihil obstat, imprimatur dari uskup. Nah, jika ada yang dianggap mungkin tidak tepat atau kurang sesuai, boleh memberikan masukan kepada kami sebagai pengurus untuk bisa kami sampaikan kepada magisterium. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, ini kita kelompok doa yang kerjanya, tugasnya berdoa baik secara pribadi maupun tadi secara komunal. Padre sudah mengatakan, dan kita punya direktur spiritual, bahkan kita punya ko-direktur spiritual. Kita tuh kaya banget ya. Kita punya direktur yang non-kapusin, dan kita punya ko-direktur yang kapusin. Yang mereka juga bagian daripada hierarki ya, yang ditunjuk oleh uskup ya, bukan. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, mohon sekali saudara-saudaraku, kirimlah email kepada Padre Pio's Prayers Group atau kepada WA secara pribadi. Ya, tadi pesan Padre Pio, jika ingin memberikan satu kritik, sampaikanlah dengan tidak mempermalukan. Ya, itu kita ikutin lah ya, kan kita tiap malam dengar ya. Supaya apa? Saudara-saudaraku tidak terlalu banyak bertanya pada saya, bertanya pada wakil ya, ada apa begitu ya? Tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa. Saya sekali lagi mau menyampaikan, dan setiap kita itu diawasi termasuk oleh direktur kita. Nah, pada malam hari ini jangan dipikir kalau tidak tahu bahwa direktur atau kodirektur itu apa yang terjadi di dalam kelompok doa.
mereka memantau ya, saudara-saudaraku. Jadi malam ini ditegaskan bahwa tidak ada yang salah, tidak ada rumusan doa yang salah, ya. Hanya mungkin barangkali kita punya persepsi yang berbeda, mungkin punya kesalehan pribadi, ya tidak bisa kita paksakan kepada orang kan. Nah begitu ya. Jadi mari kita bijak, ya, supaya apa? Saya mau menjaga kelompok doa ini seperti Fransiskan, ya, persaudaraan sejati. Dari awal kita menyampaikan bahwa Padre Pio tidak suka orang bergosip. Padre Pio tidak suka orang berbicara negatif. Padre Pio mau kita itu membangun, tidak saling menjatuhkan satu sama lain, termasuk tadi, ya. Dan itu tidak dibenarkan oleh Padre Pio. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, ya, atas nama pengurus, karena saya adalah perwakilan dari direktur untuk menjalankan sehari-hari, saya sangat sedih kalau tidak terjadi pertumbuhan iman, tetapi yang terjadi itu keraguan-raguan. Ingat, Osaccio itu adalah iblis. Dia bisa datang rupa Yesus. Ini pelajaran semua dari Padre Pio. Dia bisa datang berupa Bunda Maria. Yesus bahkan malaikat-malaikat. Tapi dia juga bisa datang dalam bentuk yang mengerikan. Nah, kalau yang mengerikan kita tahu, kita bisa, saya menghindar gitu ya. Tetapi kalau dia datang dalam bentuk seperti Yesus, seperti Bunda Maria, seperti orang kudus, maka kita terkecoh. Oleh karena itu perlu discernment. Ya, kita mulai memilah-milah dan memilih. Nah, itu tingkatannya nanti biar Padre yang mengajarkan kepada kita. Tapi saya mau meyakinkan saudara-saudaraku semua, kalian luar biasa, saling mendukung, ya, ambil peran masing-masing. Ya, saya juga bangga sama Fani, ya. Fani sudah melakukan tugasnya dengan baik. Nah, di sini kita berkumpul. Jangan pernah ada satupun pesan Padre tadi yang mengatakan dia lebih daripada orang lain. Kita semua sama, selagi masih ada di dalam ruangan Zoom ini, kita adalah orang yang tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kita. Lihat itu belas kasih Allah. Jadi tidak ada hak kita menghakimi si A, si B. Saya harus sampaikan ini. Karena apa? Kita harus bertumbuh dan berbuah. Ya, berbuah manis dan banyak. Ya, jangan berbuah terus busuk, jatuh. Yaitu nanti Padre Pio menangis ya. Jadi saudara-saudaraku semua, kalau ada terjadi sesuatu yang membuat terutama teman-teman yang baru begitu ya. Ini adalah kelompok doa yang diakui oleh Gereja Katolik bahkan sampai di pusatnya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan ragu lagi. 108. Hanya Tuhan Yesus yang kita puji dan kita sembah. Tadi Padre sudah menjelaskan. Kosong adalah kenosis, penghampaan diri. Kita diajarkan untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Seperti Bunda Maria. Lalu diajak apa lagi? Semakin lembut, sederhana, sunyi, tersembunyi seperti Bunda Maria. Ya, itu ajaran Padre Pio. Lalu 8 itu adalah angka yang tidak putus. Itu berdoa terus-menerus koroncina. Nah, ini saya ingin tegaskan lagi saudara-saudaraku, kalau ada hal-hal yang mungkin penggunaan bahasa yang menurut saudara-saudaraku itu kurang tepat begitu ya, bicarakan pada kita ya. Jadi supaya tidak membuat kegaduhan. Ya. Ini harus saya sampaikan. Malam ini harus tegas. Ya, supaya apa? Supaya kelompok doa ini tidak terpecah-pecah,
nanti kemudian kita menjadi buah yang busuk. Kita ingat, Santo Pio dari Pietrelcina bersama Tuhan Yesus Kristus. Tadi Padre sudah sampaikan. Lalu sebutan Padre Pio lagi, Santo Pio dari Pietrelcina yang berbahagia. Lalu disebutkan Santo Pio dari Pietrelcina yang tak bernoda. Tak bernoda bukan berarti seperti Bunda Maria yang tak bernoda itu. Maksudnya itu adalah tidak punya cacat celah. Tidak kotor. Ya, jangan sempit kita memandang sesuatu ya, kan ada apa itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita bisa lihat ya. Lalu kemudian Santo Pio dari Pietrelcina yang bijak, itu panggilan-panggilan Padre Pio ya yang disebutkan itu. Lalu Pak Santo Pio dari Pietrelcina yang setia. Itu kita lihat ya, kita diajarkan. Lalu Santo Pio dari Pietrelcina yang terberkati. Santo Pio dari Pietrelcina yang murni. Ya, lalu Santo Pio dari Pietrelcina yang rendah hati. Dan itu bukan buatan manusia seperti saya ini, bukan. Saudara-saudaraku, sekali lagi terima kasih juga untuk Padre Fidelis. Mungkin Padre ada yang mau ditambahkan, silakan Padre. Baik, jadi apa yang sudah Ibu tambahkan juga itu sangat tepat sekali, dan itulah penjelasan yang tepat bahwa tak usah kita ragu. Apa yang kita doakan itu bukan ajaran sesat, tapi itulah ajaran gereja kita itu. Jadi sekali lagi, para kudus itu, ya, itu bersama Allah di surga, mereka bersuka cita, mereka berbahagia, dan tidak sembarang. Itulah yang kita tuju juga, supaya kita bukan orang kudus. Saya juga pastor, bukan orang kudus. Tapi saya berusaha menjadi kudus. Itulah usaha kita. Seperti mereka dulu yang orang kudus, Padre Pio itu berusaha, dia dalam 50 tahun dia menderita, berusaha supaya semakin dekat. Akhirnya dia menang. Nah itu, saya juga bukan orang baik. Saya bukan orang baik, tapi saya berusaha menjadi baik. Dan itu kita semua memang begitu, tidak ada yang sempurna. Tapi ketika mereka sudah dilabelkan itu di surga, ya itulah nada catatan pacar. Itu catat mereka jadi sudah masuk surga. Nah, itu. Apalagi bersama Yesus mereka di sana, ya tidak ada cacat celah. Jadi benar tadi yang kita atribut itu mengajak kita untuk belajar seperti itu. Itu bukan untuk Padre Pio itu lagi, untuk kita. Makanya dengan kita mengatakan itu maunya seperti itu saya juga, tanpa celah, tanpa noda. Nah, itulah usaha kita. Ya, jadi apa yang Ibu jelaskan itu tepat. Jadi tak usah kita ragu. Jadi bagus. Kalau ada hal-hal seperti ini, bagus juga di WA kami, ada Pastor Adi dan Pastor Meriko di WA. Supaya juga kita bisa diskusi. Boleh, tapi jangan dalam ruang doa. Ruang doa kita itu kita jaga, supaya hati kita tenang. Tidak ada yang harus kita perdebatkan, berdebat kusir untuk tak usah. Kita tetap berdoa, supaya kita tidur malam ini pun, tenang sekali, karena kita mengalami kebersamaan yang luar biasa. Saja Bu. Baik,